Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ustadz Jabal Nur. Banyak terjadi anak bisa ngelawan sama orang tua karena nggak ada contohnya. Anaknya suruh ngaji, bapaknya nonton TV. Contohnya begitu aja. Malam yahtamma bi amril muslimin, kata Nabi. Walaisa minhu. Orang Islam dari mulai doa aja anak pribadinya nggak pernah diakui. Dia berbuat hanya kenyang buat pribadinya, nggak diakui sebagai umatnya Rasul. Apa-apa sendiri itu bukan ajaran Islam. Rasulullah tegas, kalau mau diakui sebagai umatku, peduli sama saudaramu, perhatikan, ingatkan. Untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat untuk sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semuanya yang bisa hadir dalam channel ini mengucapkan selamat untuk menyaksikan sebuah tanya jawab peristiwa kehidupan sehari-hari. Hari ini saya kedatangan tamu warga Jakarta, orang Walang, kebenaran juga orang Betawi. Silahkan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja nih ya. Jadi ada beberapa kejadian gitu ya dari seorang anak gitu ya kan, ketika dia mempunyai orang tua gitu, orang tua ini nyuruh anaknya sholat Ya. tapi ketika anaknya pulang sholat ya, dia ngeliat ayahnya nggak sholat. Itu bagaimana ya hukumnya sebagai orang tua nyuruh anak sholat tapi orang tuanya nggak sholat gitu. Iya masalahnya, Orang tua hanya bisa nyuruh, anak mah udah ngelakuin. Bagaimana anak mau nurut orang tuanya nggak? Itu orang tua geblek namanya, nggak tahu diri. Kalau orang tua yang benar ngasih contoh, nggak cuma nyuruh, itu udah bagus anaknya mau nurut. Karena anaknya mungkin dapat hidayah, berarti orang tuanya belum dapat hidayah. Karena hidayah itu haknya Allah. Apa hidayah itu apa dapat atau kita pinta ya? Hidayah itu dicari Ya, diusahakan, berarti kita pinta ya. minta, dan tetap dalam satu jalur. Itu jalur. Nah, cara orang untuk mendapatkan hidayah itu ada jalannya. Nggak ujung-ujung dapat hidayah. Benar. Jalannya yang pertama nggak jauh, datang ke tempat ibadah. Yang kedua dekat sama orang-orang soleh. Yang ketiga datangnya majelis ilmu, majelis zikir. Ya bagaimana dia mau ngikutin anaknya disuruh doang? Karena dia nggak pernah dekat sama orang soleh, nggak pernah masuk ke tempat ibadah. Nah, iya. Jadi sebenarnya anak durhaka sama orang tua dalam hal ini nggak durhaka, justru anaknya dapat pahala. Ya. Orang tua harusnya ini evaluasi, introspeksi buat orang tua. Yang namanya orang tua itu contoh ya, tetapi ini hak hidayah masalahnya. Kalau hak hidayah haknya Allah. Yang menentukan hidayah itu Allah. Siapapun orangnya, kalau Allah nggak berkehendak, tidak akan pernah dapat hidayah. Iya benar. Walaupun orang itu orang tua kita sendiri. Tapi wajibnya kita sebagai anak tetap mendoakan semoga orang tua dapat hidayah. Iya, Ini benar. pentingnya orang belajar bagaimana bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan hidayah. Oh benar ya. Jadi kan kalau anak kan ada doanya kan kepada kedua orang tua kan, Robbi firli wali walidaya. Orang tuh juga ada buat Ada anak, juga buat ada anak, juga. iya. Kebanyakan kan orang taunya doa anak kepada orang tua, Iya. tapi doa orang tua nggak pernah ke anak. Itu dia kan. Saya jelasin nih, doa orang tua kepada anak, Itu dia, Rabbi ya. ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi orang tua berdoa, ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang ahli sholat. Tuh doa Nabi Ibrahim dicontohin begitu. Ada lagi doanya buat orang tua ke anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa orang tua buat anak. Anak ya. Nah, kalau anak doa begitu, kebalik. Balik ya kan? Iya. Jadi penempatan doa juga ada tempatnya. Benar. Banyak orang sekarang kepleset. Doa di WC nggak bisa. Nah, itu dia benar ya. Apa juga orang lagi makan doanya terbalik. Kalau balik kerana, bismillah ya kan bingung. Nah, ini perlu ditetapkan yang namanya tempat
tempatnya doa. Iya. Doa ada tempatnya. Ada doa anak ke orang tua, ada doa orang tua ke anak. Benar. Ada doa rakyat ke pemimpin, ada doa pemimpin ke rakyat. Begitu. Itu. Seimbang namanya. Jadi ada kanan, ada kiri ya. Iya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Benar. Sesuatu itu harus lengkap, jangan setengah-setengah. Maka jadinya setengah. Setengah begitu ya. Ya sama tadi perintahnya orang tua, karena nggak ada contoh, anaknya nurut. Tapi orang tua dibalikin, bingung nanti. Benar. Makanya orang tuanya kasih contoh. Dan Nabi itu dakwah nggak cuma bicara, tapi ngasih contoh. Nah, ada lagi nih ya kan. Jadi anak zaman sekarang mah ya kata dia kan. Yang benar kita disalahin itu anak apa zamannya gitu ya. Gitu. Bahasa ini masalah iya, bahasa. Jadi gitu anak kan. zaman sekarang sama anak zaman dulu. Ini bicaranya perkembangan Iya, zaman. perkembangan zaman kan. Anak zaman dulu masih main gundu, anak Iya. sekarang mainnya HP. Nah, begitu kan ya. Anak-anak zaman sekarang mainnya HP, anak zaman dulu masih main gatrik, main galasin. Anak sekarang nggak kenal. Nggak ada yang kenal ya. Itu perubahan perkembangan teknologi Iya. zaman. Bukan masalah anak ini taat apa enggak, bergantung didikan yang pertama. Iya, Yang Satu. kedua bergantung lingkungan. Lingkungan. Ya. Yang ketiga bergantung dengan siapa dia bergaul. Nah, itu yang utama ya. Ya, Benar. bukan salah asuhan, bukan salah bunda mengandung, benar. tetapi tiga unsur ini harus bisa dilibatkan. Hmm, Nggak anak dulu, nggak anak sekarang. Kalau yang taat tetap taat. taat ya. Iya. Iya, Gimana kalau Nabi anak zaman dulu banget. Iya. Kan kalau ibu-ibu Sebut aja begitu. ibu-ibu sekarang kan banyak yang bilang begitu ya, ya kan. Anak sekarang mah gini, lah kalau disautin sama bapaknya, bapak sekarang mah, emak sekarang mah begini, itu bagaimana ya kan? Ya justru itu bahasa kebalikan. Itu adalah bahasa pertentangan. Orang bisa bicara, tapi nggak bisa ngasih contoh. Makanya dibalikin. Itu dia yang benar ya. Nah, yang benar itu ngasih contoh. Ngasih contoh. Orang nggak akan berbalik. Benar. Ya, jangan dibilang anak sekarang, orang tua sekarang. Iya. Kalau mau di jurusannya jelek, sama-sama jelek, Iya. sama juga Salah sebutinnya. Anak sekarang banyak yang brengsek, sama orang tua sekarang banyak yang benar. brengsek, kan gitu. Itu timpal balik yang kan ya. Bisa. Iya, benar. Kalau anak yang bagus, ya tetap orang tuanya Iya, bagus. bagus kan gitu. Kan sesuai dengan doanya. Benar. Anak-anak yang soleh, ya tidak ada kebahagiaan orang tua kecuali punya anak yang soleh. Benar. Begitu juga dengan anak, Anaknya. tidak akan mendapatkan kebahagiaan anak itu kalau nggak punya orang tua yang Soleh. begitu. Benar. Jadi Ibu ada timbal sama baliknya ya. seimbang. Benar. Makanya doanya juga seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Benar, Itu benar. penting. Kenapa? Kiri kanan seimbang, depan belakang seimbang, atas bawah seimbang. Iya. Jangan sebelah. Benar. Apapun jangan sebelah. Kenapa? Sesuatu yang kita lakukan, ya, lewat kiri, lewat kanan. Dua inilah yang jadi patokan. Betul. Surga apa neraka? Iya. Tempat ibadah, tempat maksiat. Ah. Ya, kebaikan, keburukan. Betul. Tetap ini akan terus berlangsung Benar. sampai hari kiamat. Tinggal kita suruh pilih mau jalan mana. Jalan kiri, jalan kanan. Iya, benar. Karena nanti manusia menerima amalnya bergantung nanti dia terima. Apa diterima lewat tangan kiri, berarti dia celaka. Neraka. Kalau diterima tangan kanan, berarti dia selamat. Oh, jadi gitu ya. Jadi kan begini ya, ketika kita ada apa orang tua bilang, ayah sholat ya kan, biar bisa doain anak. Saban hari gue ngedoain lo, apa doa ijabah ya. Padahal yang kita tahu kan doa itu masuk lewat sholat pintunya kan ya, bener nggak ya? Iya. Nah itu mereka bilang begitu ya. Jadi kalau bahasa manusia, gue mau doain itu tiap hari. Iya, kan begitu ya. Kalau bahasa doa orang tua secara spontan, itu bahasanya dia. Bahasa dia kan buat ya. nutupin kekurangan dia. Ah, Kalau orang tua yang benar, gua doain lu setiap gua habis sholat, gua doain lu. Gitu yang benar. iya kan gitu ya. Ya, kalau bahasa gua mau doain lu tiap hari juga, berarti orang tuanya ngasih contoh. Iya. Ya sedangkan kita lihat orang tua kita kagak sholat, tapi dia nggak doain. Padahal, padahal Ya, kita mah tahu. anak terima aja, terima aja secara ya. adab tetap hormat sama orang tua. Jangankan orang tua bahasanya bagus ngedoain. Benar ya. Bahasa yang nggak bagus saya tetap anak mau wajib hormat sama orang tua. Berarti intinya itu adab sebagai anak ya. Iya. Tetap ada adab sebagai anak orang tua, ada adab orang tua ke anak. Ini kebanyakan kan kita pahamnya terbalik. Balik ya. Separoh. Cuma anak doang yang kudu taat sama orang tua. Orang tua mah nggak bisa dikritik. Itu Ini dia. orang tua yang nggak punya pengetahuan. Kalau orang tua yang cerdas punya pengetahuan,
tahu ilmunya, nggak seperti itu jawabannya. Bener ya. Gitu, kasih contoh, Iya. ngedidik, mengarahkan, mengingatkan, itu orang tua namanya. Iya, sama seperti Rasulullah waktu mengajarkan umatnya. Iya. Rasulullah mencontohkan dulu kan? Iya. Sambil Iya. memberitahukan ya kan gitu ya. Dan ada peringatan juga, yang tidak melaksanakan seperti ini akibatnya. Nah, terus kalau umpama orang tua kita susah kita ajak sholat, udah kita rayu nih ya kan. Beh, yuk ikut sholat, tadi dibeliin rokok. Tapi tetap aja dia tuh ya masih nggak mau sholat, itu bagaimana kita Wajibnya ini ya? manusia hanya ikhtiar usaha. Ikhtiar, ya. Urusan dia mau apa kagak itu urusan hidayah Allah. Benar ya. Ya, tugas kita hanya, kewajiban kita hanya ikhtiar berusaha. Terus jangan putus asa. Iya. Ajak dan terus ajak. Ingetin terus ingetin. Selama dia masih punya ingatan, selama masih bisa berusaha ngajak, terus aja jangan berhenti. Iya, benar. Makanya disitulah usaha. Usaha dari Allah nggak melihat hasilnya, tapi Allah melihat usahanya. Oh iya benar. Gitu. Makanya paham Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dikatakan tawakal sebelum dia usaha. Tidak terkabul doa sebelum dia usaha maksimal. Oh iya benar ya. Jadi kayak mafi kolbu ghairullah ya, Iya. ya. Jadi Allah yang membolak-bolakan Iya. hati manusia Iya. gitu ya. Karena yang tahu hati hanya diri dengan Allah. Ya Allah ya. Jadi tugas sebagai anak kita hanya mengajak dan mengingatkan aja gitu Iya. ya. Karena itu bukti kasih sayang anak ke orang tua. Nah kadang saya sering berpikir nah ya kan, emang sih dari bangsa jin, bangsa iblis, bangsa setan kan, dia menyerang kita kan dari segala arah ya kan, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ya kan. Itu apa kita bilang setannya udah banyak kali ini aki-aki kan gitu, kadang-kadang orang Betawi begitu ya. Enggak juga. Enggak ya? Karena orang kalau yang berfokus kepada nilai standar ukuran manusia itu hati. Hati berkaitan dengan puat. Puat itu ada di tengah-tengah iman. Iman ya. Ya, jadi iman itu bertambah karena hidayah, karena ibadah. Iman itu tidak bertambah, bahkan berkurang, bahkan sampai hilang karena nggak dapat hidayah, karena nggak ibadah. Iya. Patokannya itu dasarnya. Kalau ada orang diingatkan masih belum berubah, masih belum mau, tandanya dia belum dapat hidayah. Oh iya. Tandanya dia belum beribadah, kan gitu. Tandanya dia belum ada nawaitu gitu ya, niat. Ya. Kalau niat manusia pasti ada. Ada ya. Oh kalau manusia. Tadi bahasa setan menggoda, setan nggak pernah maksa. Iya benar ya. Hanya merayu dan menggoda. Menggoda, ya. Nah, bahasa merayu, bahasa menggoda, bahasa bisikan, ini kan ukurannya iman. Iman ya benar. Kita dikasih akal. Akal itu buat apa? Untuk berpikir. Ini ajakan kebaikan, iman bicara. Berarti ini kebaikan. Benar ya. Berarti ya setan geser tuh. Geser lagi dia ya. Mau Semuanya dipegang banyak demen setan, kalau imannya kuat pasti Iya. geser tuh yang Iya. negatif. Iya. Ada ke positif. Gitu loh. Begitupun juga dengan godaan. Iya. Tetap kalau udah ukurannya iman, hilang itu setan godaan. Godangnya. Kita jalan ke jalan yang benar. Itu aja. Iya. Ukurannya iman. Iya kan apa Syiratal Mustaqim. Iya, Jalan yang tunjukkannya lurus, lurus. jalan dapat hidayah dari Allah. Benar. Jalan petunjuk yang sesuai dengan arahan Allah. Jadi kita sebagai anak cuman bisa mendoakan orang tuanya aja ya. Berdoa dan berusaha. Berusaha gitu ya. Jangan ya. doa aja, tetap berusaha. Iya, emang. Mengingatkan mah terus. Bila perlu ajan pura-pura budak di depan kupingnya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Benar. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak perlu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah, ya Iya, Allah, iya. jangan semua molor melulu, nggak apa-apa. Iseng-iseng kita depan dia ya, Nggak teriak-teriak aja nggak apa-apa ya. Iya. Akan dia bilang, Bila perlu kita ngaji juga nggak apa-apa, tengah Iya, malam, malam. Yasin, Al-Quran, hakim bacain Yasin, dapat hidayah. Ya kan? Iya. Yasin nggak kena waqiah, tabarok terus aja. Terus aja, ya. Ya kalau dia nggak dapat hidayah juga sampai mati, ya ngapain kita udah baca Yasin. Kalau Yasin, ya benar ya. Aja. Iya. Kan ada yang namanya dibilang seorang orang tua istighfar itu bisa diwakilin dari anak. Itu bagaimana ya? Kalau Maksudnya istighfar perkara itu? pribadi tidak bisa diwakili. Nggak bisa kan ya? Selama masih hidup nggak bisa kan ya? Selama dirinya kembali kepada dirinya, fa'alaihi binafsi. Istighfar buat pribadi, baca Quran buat pribadi, Iya. semua niatnya buat pribadi. Ya kita sholat diwakilin mana ada. Benar. Usoli tuh, saya niat sholat kan gitu. Benar ya. Saya niat, makanya pakai usoli. Usoli. Saya niat itu di dalam hati. Jadi pribadi, nggak ada usoli mewakili, nggak ada di situ. nggak ada keterwakilan pribadi jatuhnya, ya. Kecuali nih ada lagi nih, misalnya nih ada amalan
Yang kita lakukan seperti kita baca Quran. Kita niat nih baca Quran, ya. Pertama, niatnya saya baca Quran untuk saya pribadi. Ya, kemudian kita niat lagi pahalanya buat orang tua. Buat orang tua. Itu boleh. Oh, itu boleh ya, Itu begitu boleh. ya. Oh. Ya, Fiqh Sunnah Berarti itu bisa seperti halaman itu. 10. Karangan Said Sabik itu menjelaskan seperti itu. Kemudian kita sedekah, amal buat kita, kita niatin pahalanya buat orang tua. Itu kalau boleh. orang tua yang masih hidup. Iya, maupun meninggal nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tetap. Karena ada amalan yang orang hidup, manfaatnya buat orang hidup, manfaatnya buat orang meninggal. Ada. Boleh. Salah Ya. satunya doa. Doa. Baca Quran, sodako, Sodako. ya, kecuali haji, badal haji. Kalau badal haji, kalau masih hidup, Ya, nggak bisa. dibadalin. Oh, Kecuali iya. dia udah meninggal dunia, tidak sempat berangkat haji. Tapi kita ada kesempatan yang masih hidup anaknya Iya, bisa badal haji. haji ya. Kita Bisa. berikan pahala haji untuk Pahalanya niatnya haji buat kita, pahalanya buat orang tua. Oh, berarti gitu. sama aja kita berkorban juga ya. Sama gitu korban, ya sama termasuk Iya kan? korban, Ah. niat pahala. Korban buat kita, niat pahalanya buat orang tua. Wah, kan bisa ya. Bisa seperti itu. Nggak mesti harus dibacain ini saya korban buat orang tua. Fulan binti fulan atau fulan bin fulan. Enggak kan, buat langsung kita aja buat kan. kita. Cuman kita biniati pahalanya untuk Iya. orang tua kita gitu. Contohnya begini, orang berada di penjara, kita tengokin. Iya. Kita udah nengok nih, Ya. kita kan mau duit. Iya. Duitnya buat yang kita tengokin kan gitu. Iya, benar. Kan kita sendiri, kan gitu. Itu contoh gambaran aja, biar orang bisa dicerna akalnya. Jadi contoh-contoh itu sebenarnya memberikan kemudahan cara berpikir kita. Sesuatu itu yang di dunia ini gambarnya di akhirat. Apapun di dunia yang kita lakukan, semuanya sudah ada di akhirat. Benar semua ya. Orang baik ke tempatnya di surga sudah ada. Kelakuan manusia yang begini sudah ada, gambarnya di neraka sudah ada. Nama kitabnya Tabir Gopilin. Iya, makanya Ya, kita mengingatkan orang akhir yang ya. lupa. Oh iya benar. Kenapa? Diingatkan masalah akhirat. Bahwa di dunia ini semuanya nanti di akhirat tuh ada nyata. Iya, akan ada kematian dan kehidupan ya kan Iya, gitu ya. Setelah akan ada kematian setelah kehidupan kan Pasti, gitu ya. gitu. Dan ada kematian, ada lagi kehidupan. Iya. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Bahasa begitu. Manusia hakikatnya kalau yang mengerti akan ilmu dasar sifat manusia itu, dasarnya manusia kan serakah. Oh iya benar ya. Ya, unsur manusia Nggak ini ada kan puasnya sama nggak ada manusia ya, puasnya. benar, ya, Hatta zurtumul maqabir, belum mati. Tapi agama Allah lewat firman-Nya mengingatkan. Makanya bermegah-megahan. Silakan. Benar. Tapi ingat, ya, kamu akan berhenti megah-megahan itu. Kayak semacam hati akan ditutup oleh go ya kan Iya. gitu ya kan. Semua punya hak Allah. Jadi manusia tidak ada hak milik. Betul. Yang ada hak guna pakai. Benar. Kita punya Makanya- sawah 2 hektar, 20 hektar di atas kertas nama kita. Iya benar. Berapa tahun sih kita hidup? Kita mati masih nama kita nggak? Udah nggak ada. Nggak ada ya benar. Nah, itu contoh aja. Nah, Rumah, mobil segala macam nggak iya. ada. Nah kalau umpama kita nih ya kan ada hadis yang dibilang apa yang artinya begini kan, berilah hakku kata Allah ya kan, maka aku akan memberi hakmu. Iya. Itu bagaimana Ini tuh ya? bicara hak, makanya ya. hak itu bicaranya kewajiban dulu. Allah punya hak kan ya? Jangan, Allah udah kewajiban sama kita, Iya kan? menciptakan kita, Jadi udah kita, melakukan kewajibannya. Nah, Allah bicara haknya. Haknya, Nah, kan? kita sebelum bicara haknya, bicara kewajibannya. Nah itu dia. Kewajibannya apa? Kita selaku makhluk Allah ciptakan, Iya. ibadah. Ya, itu kan yang Setelah dibilang kan? ibadah, baru mintanya nggak malu. Iya benar-benar. Kebanyakan kenapa orang nggak ibadah mintanya malu? Karena nggak ibadah. Kalau yang ibadah mah nggak malu-malu. Itu Udah berarti melaksanakan hak. kewajiban, Ah. baru bicara Tentang hak. haknya ya kan? Ibarat orang kerja dulu. Iya kan nggak tahu Ntar gitu udah ya. kerja mah, udah selesai, baru bicara Bicara hak. Itu yang gitu benar. ya, Itu akal juga bisa terima. Iya benar. Itu contohnya. Jadi jangan ragu kalau udah bicara kewajiban. Wajibannya apa? Kerja dari pagi sampai jam 8 malam misalnya. Bisa malam. Udah kerjain aja ya kan? Iya. Urusan nanti haknya kalau sudah Kalau selesai kerjaan, baru kita bicara bicara hak. Mana hak. hak Jadi saya gitu. setelah saya kerjakan ini. Itu. gitu. Jadi agama itu solusi jalan keluar untuk menentukan kadar
kesadaran manusia itu di agama. Ya jadi kan kebanyakan orang kalau susah begitu Kak. Ya Allah, apa saya nggak berhak bahagia gitu di dunia? Kan banyak begitu ya. Itu bahasa putus asa. Putus asa kan, padahal Allah tahu kau saja belum berikan hak kau kepada aku kan gitu kan. Haknya Allah kepada manusia sudah. Ya kemungkinan sudah kan dia bilang Haknya gitu. manusia kepada Allah Belum. udah. Udah juga. Orang sebelum lahir itu ruhnya Oh, udah dikasih semua. Semua ya benar. Iya, dia udah berjanji siap Itu dia. melaksanakan kewajibannya. Makanya penuhi hakku kata Allah, maka akan kupenuhi hakmu. Iya. Artinya apa? Segala sesuatu sama. Sama ya. Bari kita sama bini nih. Iya, gitu. Lu jangan ngomong hak dah, kewajiban lu aja dah. Iya, kita belanja gitu Mau ya. belanja Oh, nih. iya. Baru lu ngomong. Iya. Kasih makan dong gua. Iya. Nggak usah disuruh itu mah gua masakin kan gitu. Benar. Ya kan? Itu kan bicara hak laki ya, hak laki. benar. Jadi kalau bicara Iya. hak itulah ketentuan. Tentuan masing-masing. Nggak usah diminta Nggak usah sebenarnya. minta, iya, Allah iya. tegasin minta begitu, Ya. maksudnya biar manusia itu sadar. Iya kan ya, biar paham ya. Biar paham mengingatkan biar bahwa tahu sifat dia. manusia itu pelupa. Benar. Diingetin. Iya. Makanya kayak zikir aja Allah punya variasinya kan. Iya. Istighfar aja kan astagfirullahaladzim, subhanaka wa bihamdika astaghfirullah ya kan ada kan ya. Iya. Makanya Istighfar banyak. Banyak ya. Nih, Makanya Allah tahu Rabbana kan. zolamna anfusana itu istighfar. Istighfar. La ilaha illa subhanaka itu istighfar. Istighfar juga ya. Iya. Iya. Jadi istighfar itu bukan astagfirullahaladzim, bukan. Bukan, ya, banyak. Makanya Allah Hasbunallahu wa ni'mal wakil istighfar juga ya. Jadi Ya, biar makanya paham Allah tahu orang, ya. jangan cuma istighfar Benar. astagfirullahaladzim. Oh, bisa. Banyak, luas Islam Luas. itu, ilmu Islam itu Iya. luas. Jadi kalau ada orang baca la ilaha illa anta itu istighfar. Istighfar juga Ya kan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil sama itu istighfar. Istighfarnya juga. Nabi Adam ya kan. Rabbana zolamna juga sama. Ada, itu juga ya sama. kan? Itu Iya. istighfar juga. Istighfar Nabi Yunus nih ya, Iya. yang paling dibilang kalau di surah gitu kan Iya. 40 lah ya. Iya. Habis witir ya kan, bacain lah kan istighfar juga kan. Ya, mohon ampun kepada Allah. Karena isinya sesuatu yang berkaitan dengan pertobatan kepada Allah, artinya pengampunan Iya. sama istighfar. Makanya datunya magfirah. Allah Iya, kasih magfirah. Makanya gitu Karena ya. nikmat yang paling besar itu nikmat magfirah. Maghfirah ya ya. Kalau kita diampuni dosanya, doa apa aja minta apa langsung dijawab. Dijawab ya. Iya. Pokoknya kan sampai kau tidak menginjakkan dosa di bumiku gitu Iya. kan, akan ku berikan kan Iya. begitu. Kalau bersih dari dosa, Iya. gampang doa Gitu ya, dijabah. ijabah ya. Bersih dari maksiat, gampang doa dijabah. Bersih dari mungkarat, gampang doa Iya, dijabah. ijabah ya kan. Kenapa doa banyak yang tergantung-gantung langit dan bumi? Karena dosa, Nah, karena maksiat. kalau bicara tentang doa nih ya, Hmm. kan kebanyakan doa yang pertama kita panjatkan satu ya, memuji Allah, Iya. bersolawat. Kebanyakan orang nggak pakai begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan minta langsung dia berdoa ya. Iya. Itu bagaimana ya? Ya, diajarin tertib Tertib. sama kayak Kan orang ya? belum ngerti udu. Ah. Dia udu langsung, ya, nggak pakai niat. Oh, iya. Ya, langsung tangan kumur-kumur karena belum ngerti. Belum ngerti. Nah, supaya ngerti tertib, ada Tertib ya. urutannya. Urutannya kan ya, Nah, ya. kan biasa orang berdoa itu karena belum ngerti. Belum ngerti. Kalau yang ngerti kan kita tahu urutannya. Pertama bersyukur, iya. yang kedua baca syahadat, Syahadat. yang ketiga baca selawat, ya kan, baru puji-pujian, Dan? baru doa buat kaum muslimin muslimat, baru bicara doa hajatnya pribadi Nah, masing-masing. masing-masing. Itu urutannya begitu Begitu tertibnya. ya. Nah, benar. Jadi kalau orang yang tiba-tiba baca doa begitu, dia belum belajar tertibnya Tertib doa. Oh, itu. Tertib Jadi itu begitu. urutannya. Kayak orang pakai baju, urutannya pakai celana dulu, ke baju dulu. Iya, benar. Rata-rata orang yang benar pakai celana dulu. Ah, itu benar ya. Iya kan? Iya. Orang pasti pakai celana dulu, baru Nggak pakai mungkin. baju ya Ya kan. kan, nggak mungkin baju dulu Baju kan. dulu, iya. Kita mau sholat aja kita pakai sarung dulu ya Iya. kan, baru kita pakai koko kan gitu Iya. ya. Nah, benar. Yang benar itu tertibnya begitu. Benar ya. Jadi belajar tertib itu, belajar urutan itu sesuai dengan aturan. Benar. Itu. Di masjid nggak ada aturannya, lepas sendal. Tapi orang dengan dia belajar bahwa di tempat ibadah, di tempat yang suci, nggak mungkin sendal naik ke atas. Nah, benar ya. Itu namanya kesadaran yang tidak tertulis, aturan tidak tertulis, tapi orang yang tahu tempat itu, Pasti. hampir semua orang tahu tempat suci, tempat ibadah itu dengan sendirinya. Walaupun nggak ada tulisan batas suci kan gitu ya, kata-kata kan ya. Itu Ya mah kan? cuma peringatan dari Peringatan pengurus aja kan. supaya orang nggak seperti lupa. itu. Iya. Itu gampang. Nah, kalau tentang bicara itu ada nih ya, saya mau sampaikan ke teman saya gitu. Teman saya cerita sama saya kan, apa seorang bayi itu dilahirkan, pertama kali dilahirkan itu membawa sifat bohong atau sifat jujur ya? Enggak.
Tapi ketika anak itu lahir, nah sifat bohong itu ada kan baik umur 3 tahun ya, udah bisa bohong, ya kan? Bahkan dari 4 tahun 5 tahun udah bisa bohong. Nah itu pengaruhnya dari orang tua atau sekitar gitu ya. Yang jelas kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak itu suci. Suci kan ya. Enggak ada bohong, semuanya jujur. Iya. Yang bikin dia bohong, yang bikin dia berubah, yang bikin dia pertama itu orang tuanya. Orang tua. Jadi bukan lingkungan, tapi orang tuanya. Orang tuanya kan. Karena orang tua yang ngajarin secara langsung. Walaupun nggak ngajarin tapi dia merekam mungkin ya, Iya, perkataan orang tuanya kan. Iya. Jadi orang tua ngomong kotor, ngomong kasar, terus dia lihat orang tuanya bohong sama gitu orang, ya. itu secara nggak langsung. Nggak langsung ya. Benar. Orang tuanya. Makanya menyebabkan anak itu berubah karena orang tua yang Orang pertama. tua ya. Ibu mungkin pertama ya. Apanya? Orang ya mungkin orang tua ibu ya. Mungkin Ibu yang ya. pertama Karena anak kan, kandung. karena anak kan pasti Kandungan. anak itu dekat Dari dengan sejak di kandungan manusia itu ibunya. udah pengaruhnya secara Pengaruhnya, psikologi ya. ibunya. Kalau ibunya tukang nyanyi ya tukang nyanyi. Ibunya tukang nyanyi itu aja. Ian berarti yang nyanyi ya. Iya kan dari sejak lahir dari perutnya emaknya suka Nyanyi kali ya. selawat. Iya. Jadi Oh, begitu. Itu. Jadi begitu tuh kok. Ya kan? Itu contoh benar-benar aja. contoh ya kan. Jadi anak itu bergantung orang tua, Orang terutama tua, kan. ibu. Karena kedekatan ibu sama anak itu ngebatin. Ngebatin. Jadi selama dia ada di kandungan, kalau ibunya menjaga ucapannya dengan sendiri, kalau otomatis karena itu natural, dibilang fitrah itu seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa anak itu berubah karena lingkungan. Yang pertama karena orang tua, Karena yang orang tua, kedua ya. baru lingkungan. Itu yang pertama orang tua dulu ya. Iya, orang tua. Karena ummi itu al-madrasul ula. Jadi guru pertama Dulu pertama itu orang ibunya. Ibunya ya. Ya, guru kedua bapaknya. Bapaknya. Ya, sebagai contoh. Nah, kalau dari keduanya memberikan ketenangan, kenyamanan, pendidikan, arahan yang baik, otomatis. Otomatis ya. Ya, karena kertas yang putih itu bergantung siapa yang menulis. Benar sekali. Bermanfaatkah Iya. kertas itu atau dicoret-coret ke kertas itu tergantung dari si penulisnya ya. Jadi Orang seperti tua itu. terutama. Makanya anak sering dengerin sejak lahir. Ya, di dalam kandungan dengerin ayat-ayat suci, dengerin musik-musik klasik, pendengarannya. Karena pertama itu yang langsung itu pendengaran. Ya walaupun katanya dalam perut belum keluar, Orang keluar. tapi dia mendengar apa yang ada di sekitarnya, apa yang ibu dengar. Iya benar. Kalau ibunya nggak tenang, anak itu jangankan di dalam kandungan, sudah lahir aja masih kecil. Kalau orang tuanya nggak tenang, anak itu pasti nggak tenang. Benar ya. Ada aja yang panas lah, yang gelisah lah, yang gelisah. betakilan. Iya. Karena orang tuanya hatinya betakilan. Takilan ya. Itu artinya nggak tenang. Tapi kalau orang tua tenang, nyaman, ibadah, anak juga ganteng. Jadi seorang ibu yang sedang mengandung itu untuk melahirkan anak yang baik itu sikap dia apa ya gitu ya. Sikapnya ya sesuai dengan aturan agama. Aturan agama. Paling yang baik jadi orang yang soleh, Soleh. ya banyak-banyak bacaan zikir, selawat, ya, Quran kan gitu. Bertingkah laku baik, ucapannya baik, jangan suka nyumpahin orang, jangan suka benci iri Tuh, dengki sama mak-mak orang. dengerin. Jadi biar emak-emak juga tahu bahwa karakternya dia berpengaruh sama anak. Iya benar. Sifatnya dia berpengaruh sama anak. Ucapan dia berpengaruh sama anak. Anak itu apa kata ibunya bukan kata bapaknya, benar kan Iya, ya? betul. Benar, gitu. Kalau bapak itu sifatnya hanya memberikan pelajaran secara global. Global ya. Kalau rinciannya oleh ibu. Ibu ya. Itu makanya pendidikan itu dasar adanya di ibu. Ibu benar. Ya, itu mungkin aja yang bisa saya jelasin Ya, untuk mengenai sesuatu yang berada problem di sekitar keluarga. Kehidupan. Dan kehidupan keluarga itu macam-macam, tetapi bagi orang yang beriman semuanya adalah bagian daripada perjalanan hidup ujian. Betul. Ujian itu sebagai tanda bahwa manusia itu sedang akan diangkat derajatnya sama Allah. Dia lulus ujian diangkat derajat. Dia lulus ujian diangkat terus derajat. Amin. Nah, kemuliaan manusia itu akan tahu sejauh mana dia diuji sabar. Sabar. Sejauh mana diuji istiqomah. Istiqomah. Sejauh mana diuji ikhlas. Itu aja. Kalau tiga ini saja sudah lulus, pasti diangkat derajat. Kata-kata itu menurut kata-kata apa namanya? Keramat ya. Iya. Sabar, ikhlas, istiqomah. Iya. Dan inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Karena orang dapat hidayah kalau nggak istiqomah hilang itu. Hilang ya, benar. Ya.
Orang dapat hidayah, kalau dia nggak sabar hilang. Benar ya. Ya kayak seperti 10 karomah mengalahkan istiqomah mengalahkan 10 karomah, benar nggak? 1000 karomah ya, seperti itu. Al istiqomah tuh ya kan bahasanya nih, al istiqomah itu ya khairu min alfi karomah, bahasa begitu. Iya, gitu, bahasa ya. Arabnya. Jadi satu istiqomah lebih besar pengaruhnya, lebih mulia dari 1000 karomah. Itu bahasa begitu. Ya, inilah kelebihan orang bisa menggunakan sesuai bahasa Arabnya. Oh iya benar. Gitu. Jadi bahasa Arab itu beda kata, beda arti. Oh iya ya. Benar. Beda patah kasroh, beda makna. Itu dia. Makanya nggak boleh sembarangan ngomong bahasa Arab kalau nggak paham. Gitu. Benar. Harus betul-betul kita paham baru kita ucapkan. Itu dia. Gitunya. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Karomah. Gitu. Oh iya. Jadi bahasa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Kemuliaan. Benar. Macam-macam kemuliaan. Nah, orang dapat karomah itu levelnya wali. Wali. Betul. Nah, gitu. Kalau mauna levelnya orang biasa. Kalau nabi mujizat namanya. Gitu. Karena kita orang biasa, lari tingkat paling tinggi itu tingkat kewalian. Kewalian saja. Nggak sampai ke nabi. Betul. Ya. Jadi kita sedang menuju kewalian. Kewalian. Dan wali pun juga nggak akan membuka kewaliannya di depan publik kan ya? Iya. Benar kan ya gitu. Yang tahu wali sama-sama wali. Dia akan menyembunyikannya ya kan? Iya. Atau mungkin bisa kalau wali ngebukain kewalinya besoknya mati ya? Iya. Iya, itu salah satu yang menjadi sebab kematian para wali. Secara fisik, tapi hakikatnya wali itu tidak mati. Nggak mati. Semuanya masih berkaitan dan masih berhubungan. Benar ya. Jadi mengenai ilmu kewalian ini nanti kita bahas berikutnya. Betul. Kita bicara sekitar problem permasalahan yang ada sekitar keluarga. Antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara besan dengan besan. Nah, itu berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dan Nabi urusan begini diatur dalam Islam dan tetap mengikuti aturan tertib dalam berumah tangga tentang Islam. Benar. Ada kitabnya namanya Ukulujen sama itu ada kitab Ukulujen tentang masalah rumah tangga. Betul. Jadi biar jelasnya kita bisa kaji kitab itu. Ya, demikian yang itu bisa saya jelaskan, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua, terutama keluarga-keluarga yang ada di lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, handai taulan kita. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.